Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materia sirah an-nabawi. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sirah nabawi bukan sekedar sebuah sejarah dalam arti perjalanan tanpa makna, tapi ini perjalanan Rasulullah Muhammad akhir zaman sebagai pelanjut nabi-nabi hamba-hamba pilihan sebelumnya. Sehingga dengan mempelajari sejarah nabi akhir zaman harus mengantarkan kita bahwa kita umat terbaik dengan standar kebaikan Al-Quran. Kemudian standar perilaku nabi baik sebagai pribadi maupun kepala keluarga, di saat yang sama kepala negara. Sehingga kelengkapan Islam sebelumnya pada zaman Nabi Adam itu disempurnakan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dengan kompleksitas masalah-masalah baik sosial, pribadi maupun masalah-masalah kenegaraan. Ya, ini yang tak boleh dilupakan. Kemudian di saat yang sama Rasulullah itu mengalami seperti kita selaku manusia alami. Secara kejiwaan itu Nabi yang mengalami kesedihan. Nabi mengalami sebuah kondisi mencekam. Nabi mengalami sebuah kondisi yang menurut kita kekalutan hidup. Sehingga sosok sempurnanya Rasulullah itu yang menghadapi kewajaran seperti kita menghadapi masalah-masalah kewajaran. Jadi idealitas Nabi, bentuk idealnya Nabi itu jangan digambarkan seperti malaikat. Malah tidak tercapai. Tujuan diturunkan Nabi sebagai teladan kehidupan yang sempurna. Sebelumnya dibahas bagaimana sebelum hijrah Nabi kan mengalami sebuah kondisi diasingkan. Yang diasingkan ini itu keputusan negara, negara Mekah. Sehingga ada satu lembah Syi'ib. Kalau kita mengatakan sekarang ini Mina, itu tempat diasingnya Nabi. Jadi kalau kita haji ke sana itu seharusnya mengingatkan itu. Nabi itu pernah diasingkan di sini.
malam di Mina kan semacam itu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Nabi dilepas oleh perlindungan-perlindungan orang-orang dekatnya istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Paman yang melindunginya wafat. Jadi sampai ke Taif, sesampai di Taif tidak mendapatkan sambutan ramah dan nyaman. Padahal orang-orang Taif selama ini mendapatkan perlakuan khusus oleh keluarga Nabi saat haji. Itu kan upaya rasional itu. Barangkali di sana mau menerima saya. Tapi ternyata kan enggak. Sambutannya buruk itu, dilempari batu Nabi. Jadi lukanya Nabi itu ya luka seperti kita ini. Bukan Nabi itu ya, kebal senjata tajam. Namun ketika mukjizat datang itu bukan wewenang Nabi. Nabi itu kalau perang ya pakai baju jirai, baju besi. Mempersiapkan personil yang kuat. Sampai orang-orang tua yang terlibat perang itu ini supaya kelihatan muda. Rambutnya disemir semuanya hitam supaya muda. Itu kan upaya rasional itu. Nah, upaya-upaya rasional itu sunnah namanya. Jadi memenuhi upaya-upaya, berupaya-upaya memenuhi standar sebagai manusia wajar itu sunnah. Makanya Nabi sunnah nikah ya, an-nikahu min sunnati. Nikah itu tindakan wajar saja menungso nikah itu. Sampai wa marraghiba an sunnati, siapa yang tidak menyukai tindakan wajar ini, falaysa minni, itu bukan termasuk umat saya. Jadi upaya-upaya rasional itu namanya sunnah. Contohnya Nabi, kalau sekarang ada kan pelatihan khusus bagaimana membentuk tubuh yang kuat. Ya olahraga. Asupan makanan yang kita masukkan ke tubuh kita ya sesuai dengan kebutuhan jaringan tubuh kita, itu sunnah itu. Tidak melawan kodrat. Artinya sunnah itu tidak melawan kodrat. Nah, sehingga ini dilakukan Nabi. Sehingga Nabi ketika Nabi itu tubuhnya luka. Sampai Nabi secara kejiwaan pernah kena santet kan. Nabi kok kena santet. Itu artinya apa? Hal-hal yang wajar. Sebelum turun ayat ya wallahu ya'simuka minan nas. Allah memberikan perlindungan khusus dari kejahatan orang. Semenjak itu Nabi secara kejiwaan ya seperti hanya susah tadi. Nabi itu ketika terkena pengaruh sihir ya seperti orang umum yang mengalami kondisi sakit. Nah, itu tidak mengurangi sama sekali kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jadi sebab turunnya surat Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak. Jadi Nabi sendiri merasakan kondisi alamiah itu. Gampangnya gini, ketika kita ya, jatuh dari sepeda, ya ada luka. Di samping luka sedih. Nah, kesedihan itu kan psikis ini. Itu hal-hal yang wajar. Hadisnya hadirin rahimakumullah. Jadi ketika di Madinah itu ada peristiwa sebelumnya Nabi mengalami sebuah tekanan tidak saja fisik, tekanan sosial politik sehingga Nabi diasingkan dengan pengikutnya ya tidak boleh ada kegiatan jual beli. Jadi embargo itu. Tidak boleh ada kegiatan tolong menolong. Pokoknya yang mengikuti Rasulullah itu tidak boleh ada kegiatan sosial yang memberikan jaminan, tidak boleh. Itu kan tekanan luar biasa kan. Nah, maka ketika kita mengalami hal-hal itu di dalam keislaman, maka sikapnya gimana? Sunnahnya gimana? Sabar. Artinya sabar itu tidak terprovokasi oleh tindakan lawan. Jadi, ya. Sebab lawan itu berupaya supaya kita itu menanggalkan keimanan. Makanya Al-Quran yang mengatakan, ya, apa kata-kata Al-Quran?
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. La yazaluna itu senantiasa, terus menerus. Al-Qur'an Anda tidak percaya Quran ini. Yuqatilunakum, mereka akan melancarkan peperangan kepada kamu. Target akhirnya apa? Hatta yaruddukum, supaya kamu murtad antinikum dari pijakan-pijakan agama ini. Ya, jadi kita diseret untuk apa? Terpola dengan tekanan mereka. Nah, kalau kita terpola namanya tidak sabar. Sabar itu tidak terpola oleh tekanan, provokasi maupun tindakan musuh. Loh, kalau mereka mengganggu keamanan kita, ya kita harus siap kan gitu. Itu alamiah sunnah itu. Jadi kalau mereka itu melancarkan serangan fisik, ya tidak mau sunnahnya begitu. Kebiasaan alamiahnya ya harus melawan secara fisik. Kalau konsep kafir itu disampaikan dalam bentuk gagasan ajaran, ya kita harus punya lembaga yang mengajarkan konsep-konsep ajaran Islam, itu sunnah. Ini ya. Jadi kalau dalam bentuk tataran ide gagasan, Islam itu ya harus dimatangkan, ya ajaran-ajarannya. Makanya ada dunia pendidikan. Contohnya apa? Kita kan menurut penelitian sejarah, taruhlah 3 abad dijajah Eropa kan. Perancis pernah jajah sini. Perancis, Inggris, Belanda, Portugis pernah. 4 imperium kerajaan pernah jadi. Itu 3 abad. Belum Jepang. Ya, setengah abad. Pertanyaannya gini, itu dikuasai penuh atau bertahan? Melawan? Perlawanan itu. Jadi kita punya sejarah bagaimana Kesultanan Islam itu penguasa politik. Gitu ya. Mereka punya lembaga-lembaga, apa lembaganya? Pesantren itu. Jadi pesantren itu model pendidikan yang lama di Nusantara. Dan ini juga di negara-negara muslim yang lain. Ini berarti apa? Ajaran Islam ini hidup. Supaya apa? Warganya ini memahami konsep ya alamiahnya ajaran. Ini kan melawan terus, belum dikuasai. Kalau kita mengenal bagaimana gerakan ulama di Jawa yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro, itu melibatkan semua ulama di Jawa itu perang 5 tahun itu Pak. 5 tahun saja DOC itu mengalami kerugian yang luar biasa. 15.000 tentara Belanda menghadapi gerakan-gerakan Diponegoro. Belum yang di Makassar, ya kerajaan Islam Goa, kita mengenal Syekh Yusuf yang dibuang ke Afrika Selatan. Itu artinya apa? Sabar itu semacam itu. Memunculkan kealamiannya Islam menghadapi sebuah gerakan yang alamiah juga. Jadi kalau gerakan militer ya militer, gagasan ya gagasan. Itu kan wajar sebenarnya. Nah, makanya di sini hadirin rahimakumullah, setelah Rasulullah siapa? Ke Madinah, sebelum ke Madinah itu ada sebuah tekanan-tekanan baik fisik maupun psikis, tidak saja personal maupun juga secara sosial diasingkan. Ini ya. Apa yang bisa kita petik? Pasti ada jalan di dalam kehidupan kita. Ya, makanya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum ad-dinikum inistataa'u. Mereka akan senantiasa melancarkan peperangan kepada kamu. Hatta target akhirnya apa? Hatta yaruddukum ad-dinikum. Sampai kamu murtad dari agama kamu. Itu ya, murtad dari agama itu kalau sekarang kan tidak mesti pindah agama. Dikasih sebuah pemahaman, yang pemahaman ini akan mempola tindakan kita keluar dari sistem Islam. Contohnya pluralisme itu. Pluralisme itu sebuah sikap kompromi sebetulnya. Kamu jangan mengikuti Islam standar bakunya. Itu ya. Jadi semua agama itu sama. Kalau kamu masih bertengkar kepada konsep orisinilnya, itu bersinggungan dengan pergaulan internasional. Kan gitu kan.
Sebab pergaulan internasional ini menghendaki pluralisme. Bagaimana Muslim yang tidak sabar? Kan terpola kan? Oh iya, semua agama itu sama, sebuah agama itu benar. Ya, itu sifat kewajaran. Sehingga apa? Kita terpola bahwa kita tidak pernah memahami konsepsi orisinil yang diajarkan Al-Quran maupun sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Ini bahaya sekali. Nah, sehingga tidak Allah, maka selagi kita di dunia itu menghadapi kekeruan-kekeruan semacam itu wajar. Karena itu apa? Dunia itu ya gitu. Ada satu kondisi di atas, di bawah. Roda itu kan berputar terus. Itu ya. Tidak bisa kita mengatakan mandek karena itu bukan karakter dunia. Makanya konsep inna ma'al usri yusra. Menyertai kesulitan, pasti ada ruang untuk kemudahan. Seperti halnya ada ruang lapang, kamu akan menghadapi sebuah kondisi memasuki masalah-masalah pelik di dalam kehidupan kita. Nah, itu kalau kita perlunya semacam itu, belajar siro itu. Ya, ya, kealamian seperti hanya manusia biasa Rasulullah, begitu juga masyarakat Islam. Sehingga disimpulkan, ini nanti akan kita sampai pada bagaimana upaya Nabi selaku kepala negara, ada ikatan Muslim internal, persaudaraan Muslim ini diperkuat. Kemudian ada piagam Madinah, nanti ada poin-poin piagam Madinah itu gimana. Dan ini piagam tertua dunia sebelum Eropa mengadopsi. Disimpulkan gini, la tastagrib buku al-abd. Kamu, hei Muslim, jangan merasa heran. Tapi kita tidak boleh heran. Gimana? Ya, madum tafihadantar. Selagi kamu di dunia ini, peristiwa-peristiwa yang dihadapi Rasulullah seperti yang kita hadapi hari ini. Kadang kalah, kadang menang. Kadang di pihak yang tertekan adalah Nabi, di pihak yang lapang. Nabi dunia itu biasa semacam itu. Ini ya. Maka kewajaran dunia, yang dunia itu ma'al usri yusra, ma'al usri yusra, ya itu wajarnya dunia. Madum tafihadat dar, selagi kamu di dunia ini, jangan merasa dengan Islam itu nyaman terus. Orang kafir juga mengalami kondisi tertekan kan. Coba hari ini kita alami, coba perang Ukraina dengan Rusia itu gimana? Bagaimana Uni Eropa mendanai Israel ini? Itu perusahaan-perusahaan dunia yang mendanai Israel dengan rekayasa politik bagaimana di dunia di Timur Tengah itu masalah. Sehingga bentuk pemerintahan boneka. Untuk apa? Sebagai kepanjangan tangan politik penjajah. Nah, itu kan biaya banyak gitu. Mengalami seperti kita. Jadi ketika kita di dunia, ya semacam itu. Kenapa? Fa'innaha ma'abrusat. Sesungguhnya dunia itu tidak menampilkan illa hakikun wasfi. Ya, sifat asli dunia itu. Ini ya. Jadi sifat asli dunia ini keruh, kadang-kadang yang mengalami kondisi lapang itu pun tidak lama. Coba usia Rasulullah berapa? 63 tahun. Bagaimana Nabi menghadapi sebuah tekanan yang semacam itu? Pertanyaannya gini, Rasulullah dilawan Romawi itu Rasulullah punya apa? Rasulullah tidak punya kerajaan. Kan tidak punya. Loh, layaknya yang melawan itu raja sejenis. Makanya Rasulullah disuruh belajar kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu punya apa? Tidak punya apa-apa Nabi Musa. Layaknya orang bertempur itu kan memperebutkan yang harus diperebutkan. Sekarang gini kita, Rasulullah punya apa? Dihadapi Persia, dihadapi Romawi itu punya apa? Ini kan harus bukan dengan analisa akal saja. Oh berarti Persia, Romawi itu sebuah tatanan kerajaan yang sudah mapan. Tidak punya yang dipunyai Rasulullah. Fir'aun itu tidak punya apa yang dipunyai Nabi Musa. Ya ini yang inti masalah-masalah dalam Al-Quran. Makanya disebutkan dalam Al-Quran kan.
Afalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka melakukan lawatan di muka bumi? Fatakuna lahu qulubun yaqiluna biha aw adzanun yasma'una biha. Kemudian dengan akal mereka bisa mencerna peristiwa-peristiwa ini. Atau dengan pendengaran mendengar. Kita ini kan enak sekarang ini. Alat komunikasi, teknologi komunikasi kan maju ini. Dengan akal mari kita cerna peristiwa-peristiwa ini. Dengan telinga masih kita pasang pendengaran. Namun sayangnya kan, fa inna la ta'mal absor. Sayangnya itu bukan buta indrawi lahir. Bukan tidak punya alat untuk mencerna peristiwa-peristiwa kemudian disimpulkan. Dan itu menjadi masalah yang harus kita jadikan rumusan. Fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi yang buta itu mata hati. Makanya Al-Qur'an itu membuka cakrawala. Landasan berpikir, mindset. Bagaimana saya menghadapi kehidupan ini seperti orisinil yang dihadapi Nabi. Taruh lagi nih, orang kafir memperlakukan muslim semacam itu memang tugasnya. Kan gitu kan? Bukan lalu kita kompromi mengikuti mereka. Nah, akhirnya apa? Nah, taruh lagi nih ya. Fir'aun itu mewakili sebuah konsep ya, ideologi materialisme hari ini. Makanya Fir'aun itu kan disebut banyak di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah 30 kan 37 nama Fir'aun disebut. Seiring banyaknya Nabi Musa itu artinya apa? Itu mewakili kondisi sampai hari ini. Makanya Rasul lihatlah Musa itu. Musa punya apa? Nabi Musa itu tidak bertempur. Kenapa? Tidak punya modal untuk melawan Fir'aun. Nabi Musa itu cuma gini dok menghadap Fir'aun. Ya, saya ini utusan Allah disuruh menyelamatkan umat saya. Makanya disebut Rasulan ila Bani Israel. Nabi Musa itu Rasul kepada Bani Israel. Syukur-syukur kalau kamu mau sadar mengikuti konsep yang saya bawa. Kalau enggak, fa'arsil ma'iyah Bani Israel. Bebaskan Bani Israel saya bawa. Saya tidak melawan. Lu kan enak ya. Kalau umumnya berperang, musuh sudah menyerah, tidak minta apa-apa, minta beralih dari wilayahnya, kan enak. Tidak bisa jatah kekuasaan. Tapi tidak gitu, Firman. Tidak harus dihabisi kalau kamu tidak mau ikut saya. Bukan enak kamu yang biarkan, enggak. Itu berarti kan saya kalah. Sampai di situ. Jadi tidak bisa tidur, padahal kekuasaannya begitu luas, begitu kuat tentaranya. Sehingga bayi-bayi Bani Israel yang yang lahir itu harus dibunuh. Sampai bayi Muslim yang lahir saja ditakuti. Pertanyaannya gini, apakah tidak semacam itu orang-orang kafir hari ini? Bikin sebuah sistem ya, dengan sistem itu kalau tidak bisa apa alam pikirnya itu dibentuk seperti mereka, ya harus dihabisi. Hari ini jadi kan kasar itu ya. Sebuah negara militer penghasil mesin-mesin perang modern, masa menghadapi pengungsi, anak-anak Palestina dihabisi semuanya. Lembaga internasional yang mengirim bantuan pangan di-stop sama sekali. Dan negara-negara besar mendiamkan hal ini. Pertanyaannya gini, apa itu tidak mewakili rumusan yang dibaca di dalam sirah Nabi? Mewakili semacam itu. Nah, kembali kepada ini. Sehingga akhirnya apa? Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dikejar ya dengan harapan ya, dihabisi semuanya pengikutnya itu sudah lega. Ini ya, sampai di situ orang-orang kufur kepada Allah. Nah, karakter-karakter ini harus kita waspadai, kita pahami di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak semacam itu. Ya, sehingga ada konsep keadilan di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita sampai pada fase kemarin kita bahas bagaimana Nabi membentuk sebuah jaringan kekuatan antara Muslim. Makanya ada bayatul ridwan. Ya, ada bayat-bayat janji setia kepada negara yang diwakili waktu itu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, di dalam bayatul ridwan itu apa? Tidak mungkin umat Islam menunjukkan sebuah loyalitas yang begitu kuat kepada negara yang baru berdiri.
Kalau itu bukan dibentuk oleh kekuatan iman. Waktu hijrah kan ada dibentuk forum persaudaraan antar pendatang imigran dengan warga asli Ansor, Medina. Pertanyaannya gini, apakah ini bukan sebuah upaya rasional? Upaya rasional itu namanya sunnah. Nah, sekarang harus diperkuat sebetulnya bagaimana persaudaraan Muslim. Itu ya. Nah, sekarang kan enggak. Lewat materi-materi kajian justru itu mengkoyak persaudaraan Islam. Bahaya ini. Contohnya taklim aja. Lu taklim itu kadang-kadang enggak mau. Seharusnya kan enak ya. Kamu harus ngaji ke sana, ngaji ke sini. Itu ya. Kamu harus memperlebar cakrawala pandangan tentang Islam. Bagaimana kita bergaul dengan sesama muslim. Ini yang harus dikuatkan. Bukan kekuatan kelompok, bukan. Kadang-kadang ini kekuatan ingin menyatukan, loh, bikin kelompok baru. Loh, nambah kelompok kan. Seharusnya tidak gitu, seharusnya. Hadirin rahimakumullah, ini sudah tidak nyuna lagi. Karena tidak alamiah lagi. Maka ketika di Madinah, internal muslim itu dijaga. Sebelum apa? Mengikat antar warga. Jadi warga muslim dulu diberlakukan oleh Nabi. Bagaimana Sayyidina Bilal yang udah bisa hidup dengan bangsawan Medina. Itu ya, makanya ada turun ayat. Apa turun ayat di situ? Orang-orang munafik Medina itu kan munafik dalam sejarah itu kan Yahudi Nasoro yang masuk Islam tapi pura-pura. Supaya apa? Bisa masuk ke pergaulan Muslim. Dulu sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, itu perang itu 2 abad antara Aus dan Khosraj. Ini klan terbesar Yahudi Nasoro. Aus, Khosraj. Ini perang 2 abad perang ini. Tidak selesai. Sampai di dalam Quran disebutkan kan bagaimana Yahudi mengomentari Nasoro. Waqalatil Yahud ya laisatin Nasoro ala syai'in. Orang Yahudi mengatakan Nasoro itu tidak punya dasar agama. Sebaliknya gitu, waqalatin Nasoro laisatil Yahud ala syai'in. Orang Nasoro mengatakan Yahudi tidak punya dasar agama. Ini bertempur terus ini sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Berarti dengan datangnya Rasulullah itu kondisi tidak disenangi oleh Yahudi Nasoro. Kalau kekuatan masyarakat Muslim kuat dengan kendali pemerintahan baru Medina dengan pemimpinnya Nabi, wah, sehingga apa? Disulut kembali sentimen antar suku tadi. Diingatkan bagaimana kita dulu bertempur. Itu ya, mana yang unggul klan Yahudi, Nasoro, Aus atau Khazraj. Kadang-kadang mulutnya saling mengolok, lama-lama sandal, lama-lama bertempur, lama-lama mengambil senjata, sehingga turun ayat ini. Wa kaifa takfuruna billahi. Ya, wa antum tusla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Bagaimana kamu menjadi kafir lagi? Kafir di sini mananya, Pak? Memporak-porandakan ikatan iman tadi. Itu tindakan kufur. Bagaimana kamu menjadi kufur lagi? Wa antum tusla alaikum ayatullah. Padahal Quran belum lengkap. Kamu masih di dalam kondisi dibacakan Quran. Artinya apa? Quran belum lengkap. Itu pun wafikum rasul. Di tengah-tengah kamu Rasulullah masih hidup. Kamu sudah mau jadi kafir lagi gimana? Itu teguran Al-Quran nih. Kenapa? Yahudi yang Nasoro dengan pendanaannya, dengan organisasi politik, dengan gerakan ekonominya yang kuat itu ingin memecah belah umat Islam. Pertanyaannya gini, pernahkah umat Islam mewaspadai hal ini? Enggak kan? Nah, itu tidak nyuna semacam itu. Itu tindakan tidak nyuna. Maka wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang konsep pemahamannya itu berdasar pemahaman siro Nabi juga konsepsi Al-Quran faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka dia terbimbing kepada jalan yang lurus. Nah, makanya
Sebutkan ya, wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Bagaimana kamu ini sudah di tepi jurang neraka, fa'anqadzakum minha, dengan datangnya Rasul di Madinah ini kamu diselamatkan dari tepi jurang neraka. Kadzalika yubayyinullahu ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menurunkan Al-Qur'an ini, Allah jelaskan supaya memicu alam kesadaran kamu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, setelah Nabi di Madinah, itu ya, maka Nabi membangun sebuah ikatan. Pertama ini ada poin-poin ini. Yang pertama disebutkan gini. Orang-orang muslim dari Quraisy ya, dan penduduk muslim dari Madinah ya. Falahi kopi wajah hadama'ahu. Jadi al-muslimuna min Quraisy, muslim dari bangsa Quraisy. Artinya apa? Pendatang, muhajirin. Kemudian wa Yasrib dan muslim Yasrib. Maknanya muslim Yasrib itu apa? Muslim Medina. Itu ya. Waman tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya wajah hadama'ahu. Wajib berjuang di bawah negara baru. Jadi muslim maupun non muslim, ini ya, kan di situ ada Yahudi kan, ada Nasoro kan, diikat oleh negara, wajib berjuang untuk melindungi negara, lembaga negara yang baru. Itu artinya apa? Nabi melibatkan seluruh warga, bukan saja muslim, non muslim dilibatkan untuk apa? Bersungguh-sungguh menjaga negara yang baru ini. Itu ya. Nah, dan ini demokrasi asli. Tapi hal penting perlu kita, yang megang kekuasaan wewenang negara itu muslim. Itu ya. Dan tidak boleh umumnya gini. Kalau pertahanan seluruh warga wajib ketika Madinah terancam oleh kekuatan luar, maka seluruh warga muslim maupun non muslim wajib berpihak dan mempertahankan lembaga negara yang baru ini. Kemudian ummatun wahidatun min dunin nas. Itu satu warga yang bukan warga Madinah. Artinya apa? Di luar Madinah itu bukan wilayah cakupan politik Nabi. Makanya ada muslim yang masih di Mekah yang muslim itu bukan wilayah Nabi. Itu artinya supaya apa? Mereka ya tidak merasa aman muslim di bawah rezim yang tidak menjamin keimanan keislamannya. Jadi umpamanya warga Mekah, warga di luar Madinah itu bukan tanggung jawab Nabi. Ini kan berarti apa? Melegalisir wewenang-wewenang politik, maksudnya gitu. Ini ya. Hadirin rahimakumullah. Ini kan upaya luar biasa nanti. Jadi Nabi jangan dibayangkan Nabi itu ya kegiatannya di masjid. Nabi itu warga negara. Nabi itu kepala negara. Nabi itu ya pemikir yang luar biasa nanti. Jadi ini mengikat supaya apa? Jangan sampai warga Medina, negara yang baru ini ada pengkhianatan. Jadi kalau melanggar ini, berarti apa? Hak warga negaranya dicabut. Tidak loyal, kewargaan negaranya dicabut. Nah, dengan ini mengikat ini kan kita tidak liar kan itu. Ayat nomor 2 ini. Haulail al-muslimun jami'an. Semua orang muslim alal ikhtilafi qabailihim, dengan latar belakang suku yang berbeda. Muslim tapi suku-sukunya berbeda. Berarti apa? Kehidupan suku diakui. Tidak bisa dihilangkan kesukuan itu. Namun fala fi qabihim wajah apa? Yata'aqaluna bainahu. Harus saling memperkuat ikatan suku tadi. Jadi ikatan suku itu tidak dihilangkan. Tapi harus apa? Diikat oleh kekuatan iman. Sebab apa? Ikatan etnis itu bisa tanggal. Tapi ikatan iman tidak bisa tanggal. Dan ini harus difasilitasi negara. Contohnya gini. Di Indonesia dulu kan ada emosi integral yang digagas Muhammad Nasir. Loh, negara NKRI itu hasil umat Islam.
Karena Republik Indonesia Serikat itu kan hasil perjanjian yang kalah. Sehingga harus menerima gagasan Belanda Republik Indonesia Serikat. Itu dalam rangka apa? Memecah belah ini. Loh, padahal zaman Nabi sudah diantisipasi hal ini. Maka ketika Masumi itu partai Muslim terbesar setelah PKI dan PNI. Dulu kan ada tiga ya. Sebelum ada nanti Nahdlatul Ulama bikin partai sendiri. Jadi PKI, Masumi, Nahdlatul Ulama, PNI. Dulu masih tiga ini. Di kemudian hari Masumi kuat dipecah jadi dua. Terprovokasi. Partai Nahdlatul Ulama, Partai Masumi. Itu secara Indonesia terulang kembali. Nah, untuk mengantisipasi itu Nabi sudah membuat piagam. Maka di sini disebutnya. Maka ketika Masumi itu menang, Masumi menggagas. RIS ini bahaya. Sebab ikatan kita tercerai-berai. Madura dulu negara sendiri, negara Madura. Maka ada mosi integral memenangkan pemilu 55 dan dunia mencatat pemilu yang terjadi pada 1955 itu pemilu yang paling demokratis di Indonesia. Setelahnya enggak. Itu pengamat internasional mengatakan. Nah, maka Muhammad Nasir dengan mosi integralnya itu mendatangi negara-negara serikat itu tadi. Ini bahaya. Ini ya. Dan ini alot. Negara kerajaan banyak dulu. Akhirnya apa? Mereka sadar, oh ini kita kalah ketika kita menyerah Republik Indonesia Serikat. Bung Karno itu Republik Indonesia Serikat. Belum NKRI begitu. Presiden RIS. Ini ya. Negara federal ini. Akhirnya apa? Menyatu kembali dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan berarti umat Islam berupaya mengikuti piagam ini. Ini ya. Akhirnya apa? Seperti yang hari ini NKRI harga mati. Tapi Muhammad Nasir tidak pernah disebut-sebut ketika bicara NKRI. Malah tidak dapat gelar pahlawan itu ya. Kecuali pada zaman Pak SBY diusulkan itu ya. Diusulkan menjadi pahlawan. Kenapa? NKRI harga mati tidak pernah disebut penggagasnya. Itu ya. Kembali kepada ini. Jadi ya, orang Muslim dengan berbagai macam latar belakang suku itu harus menyatu ya. Wa yahduna inayatuhum bil ma'ruf wal qasdi bainal muslimin. Harus mencurahkan perhatian-perhatiannya apa? Keadilan di antara muslim. Jadi muslim itu warga khusus, maksudnya gitu. Dengan berbagai macam suku, itu ya. Maka muslim itu warga khusus. Loh, kalau sekarang kan enggak. Oh, itu diskriminatif kan itu. Loh, padahal di Eropa itu raja-raja Eropa kan masih ada ya. Contohnya Jerman. Jerman itu kan kerajaan. Agamanya apa Jerman itu? Katolik. Oh, Protestan kan? Warga meskipun bukan Protestan harus ada dana khusus bagi agama negara. Jadi agama negara itu ada. Dan itu masih berlaku di Eropa agama negara. Walaupun sekarang kan gugatannya kan banyak. Jadi ada anggaran khusus semua warga untuk apa? Kegiatan agama negara. Cuma kalau umpamanya ini dipakai gimana? Wah, kan serangannya luar biasa. Padahal di Eropa masih hidup agama negara itu. Belanda agamanya apa? Protestan. Itu kan agama negara. Nabi itu sudah bikin gagasan semacam itu jauh sebelum Eropa mengadopsi ini. Ada agama resmi negara. Jadi masalah-masalah keimanan, keislaman tidak bisa diserahkan kepada urusan pribadi, tidak bisa. Masa gitu? Tidak boleh masuk kurikulum pendidikan. Apalagi ada upaya dijauhkan dari kurikulum pendidikan agama itu. Hadirin rahimakumullah, ngeri itu. Padahal Rasulullah sudah memberikan kehidupan warga yang multi agama. Ini tidak bisa menghalangi ada perlakuan khusus bagi warga khusus.
Dalam masalah ini Rasulullah memberikan warga apapun harus memberikan perlakuan khusus kepada warga warga khusus. Siapa itu? Muslim. Kenapa? Yang memegang kaum muslimin. Dan bagaimana konsep alamiahnya Al-Quran? Ya, mereka itu tidak akan mempraktekkan keadilan dan kemanusiaan selagi mereka itu menguasai wewenang politik. Itu ya. Coba ayatnya tadi kan gitu. Coba di dalam Al-Quran surat Al-Baro'ah ini. Makanya ada surat Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah itu apa? Surat atau ba. Makna Baro'ah itu melepaskan dari semua poin-poin perjanjian yang sifatnya permanen dengan orang-orang musyrik. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Hari ini karena muslim itu sudah punya kekuatan yang memadai, punya kekuatan politik yang solid, maka tidak ada perjanjian permanen antara muslim dengan non-muslim. Akhirnya dibatalkan oleh surat atau Baro'ah ini. Baro'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Hari ini pengumuman pembatalan semua perjanjian-perjanjian. Kenapa? Mereka sudah berkhianat, melakukan pengkhianatan kepada negara. Nah, di sini poin-poin ini di kemudian hari kan dilanggar. Di mana melanggarnya? Orang-orang yang terikat dengan piagam ini membangun persekongkolan dengan orang Mekah. Caranya gimana? Yaitu tadi, kegiatan bernegara ini dilaporkan kepada orang-orang Mekah. Waktu itu Mekah belum ditaklukkan kekuatan Muslim. Itu ya. Kan ada namanya Qutb ibn Balta'a. Qutb bin Balta'a itu suatu ketika tertangkap. Jadi memberitakan kegiatan negara Medina ini kepada Mekah. Ini ya, kepada Mekah. Dan surat ini waktu itu belum ada seperti ini. Dikirim langsung surat itu. Diletakkan di mana? Celana dalamnya seorang wanita. Ingin memberitakan bagaimana gerakan Medina kepada orang Mekah. Itu pernah terjadi semacam itu. Makanya sekarang ini kan luar biasa ya. Dengan alat-alat teknologi komunikasi hari ini, wah, negara kita terbuka. Sulit dilacak, makanya ada kejahatan siber itu kan, kejahatan siber itu kan, itu semacam itu semuanya. Hadirin rahimakumullah, tanpa menutup kemungkinan adanya pengkhianatan. Itu ya. Ya, kita harus waspada. Sehingga apa yang bisa kita tangkap dari poin-poin di sini ada poinnya sampai 14. Iya, 14 sampai di antaranya ada al yahudu yunfiku nama al yahud madamu muharibin. Ya, orang Yahudi memberikan support bantuan dengan orang Yahudi madamu muharibin selagi mereka dalam posisi orang-orang yang memerangi negara Islam. Artinya apa? Warga Yahudi ini ya, itu bukan menjadi tanggung jawab negara. Kalau warga Yahudi itu masih diketahui membangun persekongkolan dengan gerakan orang luar. Jadi subsidi negara dihapus. Lu berkhianat kok. Dikasih subsidi negara. Berkhianat. Hak-hak politiknya tidak diakui oleh. Pertanyaannya gini. Apakah ini bukan konsep-konsep hari ini masih dipakai? Masih dipakai. Ini ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita membaca sirah Nabi itu Masya Allah. Di samping dia seorang utusan, tapi Nabi itu dianugerahi sebuah kecerdasan berpikir, bisa membaca suasana-suasana bagaimana masalah yang paling mendasar maupun masalah-masalah yang biasa-biasa saja itu bisa dituangkan oleh Rasulullah di dalam piagam negara ini. Dan ini dinilai piagam yang paling tua di dunia sebelum adanya piagam Perancis. Hadirin, kembali kepada itu tadi.
selagi kita di dunia ini, jangan merasa heran adanya kekeruan-kekeruan karena si dunia ini tidak memunculkan kecuali sifat dan karakter dasar aslinya. Kemudian masa depan kita ini bukan dunia ini. Nabi usianya 63 tahun itu sudah merampungkan sebuah konsep kehidupan yang sempurna. Tinggal bagaimana kita mengikuti, menggali, memahami konsepsi tadi untuk kita jadikan landasan di dalam beraktivitas tidak saja pribadi tapi juga sebagai sebuah lembaga negara, tidak saja pimpinan rumah tapi pimpinan negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.